Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nani Nurhayati di sini, Widya Channel. Belajar yuk. Nah, teman-teman, hari ini kita akan lanjut membahas soal-soal tes kompetensi manajerial. Sebelumnya, jangan lupa di-subscribe, comment, and share. Terima kasih. Before we begin our study, it is better for us to read basmalah together. Bismillahirrohmanirrohim. Yang kita ketahui, materi kompetensi manajerial itu sesuai dengan Permenpan RB nomor 652 tahun 2023. Di antaranya ada integritas, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Ya, ada kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Nilai ambang batas dan bobot seleksi P3K 2023. Nah, untuk kompetensi teknisnya itu ditentukan oleh masing-masing jabatan. Kemudian kompetensi manajerial dan sosial kultural itu ambang batas nilainya 117 dan nilai paling besarnya itu 180. Untuk wawancara itu nilai ambang batasnya adalah 24 dengan nilai keseluruhan 40. Oke, lanjut nomor 1. Sebagai pegawai bagian pelayanan, Nani dituntut menciptakan program peningkatan pelayanan berdasarkan hasil interaksi dengan pengguna layanan. Langkah yang paling tepat yang dilakukan Nani adalah A. Mencatat setiap keluhan yang masuk untuk bahan perbaikan. B. Melakukan perbaikan seadanya dan menunggu reaksi atau usulan dari pengguna layanan. C. Melaksanakan survei layanan dengan memanfaatkan media luring dan daring. D. Menyediakan sarana aduan dan aspirasi di ruang lobi. Jawabannya yang paling besar nilainya yang C, ya, yaitu melaksanakan survei layanan dengan memanfaatkan media luring dan daring. Untuk jawaban A nilainya 3, untuk jawaban B nilainya 1, dan untuk jawaban D nilainya 2. Lanjut. Nah, ini sesuai dengan pelayanan publik, yaitu melayani kebutuhan, permintaan, dan keluhan pemangku kepentingan. Nomor 2. Saya diutus mengikuti suatu pelatihan. Panitia memberikan saya kamar yang sama dengan orang yang tidak saya kenal dan berasal dari kota lain. Sikap saya: A. Menerima aturan panitia karena keputusannya bersifat mutlak. B. Protes keras dan minta ditempatkan sendiri. C. Menerima aturan panitia dan berusaha mengenal teman sekamar. D. Mengajukan keberatan dan minta ditempatkan minimal dengan orang yang dikenal. Atau E. Mengajukan keberatan tapi akhirnya menerima aturan panitia. Ya, kita yang C, yaitu menerima aturan dan berusaha mengenal teman sekamar. Yaitu bekerja sama dalam satu tim yang berasal dari daerah lainnya dengan bahasa atau gaya bicara yang berbeda, karakter atau kebiasaan yang berbeda. Nomor 3. Seorang rekan kerja baru saja dipindahkan di tempat kerja Anda. Ia terlihat canggung dan kesulitan mengakrabkan diri. Apa yang Anda lakukan? A. Memberinya penjelasan mengenai budaya setempat agar dapat beradaptasi. B. Menerima perbedaan budayanya sebagai hal yang lumrah. C. Berniat untuk menjelaskan tentang budaya setempat. D. Memintanya untuk segera beradaptasi agar bisa berkenalan dengan karyawan lain. E. Mengajaknya berkenalan dan berdiskusi mengenai perbedaan masing-masing budaya. Jawaban yang paling nilainya besar adalah yang E, yaitu mengajaknya berkenalan dan berdiskusi mengenai perbedaan masing-masing budaya di sini. Nomor 4. Ketua kelompok menugaskan anggotanya untuk membuat slide PowerPoint. Indra, penyandang disabilitas dengan satu tangan, kurang mampu membuat tampilan yang menarik sehingga teman-temannya meminta Indra memperbaikinya. Apa yang dilakukan ketua kelompok? A. Meminta Indra memperbaiki slide PowerPoint agar lebih menarik. B. Menerima slide PowerPoint Indra tanpa harus mengubah apapun. C. Menghormati usaha Indra membuat slide PowerPoint dengan kondisinya yang disabilitas.
D. Mendorong teman-teman membantu Indra membuat tampilan slide PowerPoint yang menarik. Atau E. Mengingatkan teman-teman bahwa setiap kemampuan mahasiswa berbeda. Jawabannya yang D ya. Mendorong teman-teman agar membantu Indra membuat tampilan slide PowerPoint yang menarik. Nomor 5. Rina menjabat sebagai bendahara di tempat Anda bekerja. Suatu ketika, Rina jatuh sakit dan Anda ditunjuk sebagai pengganti Rina untuk sementara waktu. Saat diminta menjelaskan laporan keuangan, Anda mendapati ada anggaran lebih, namun tidak tercatat. Apa sikap Anda? Menjelaskan kepada kepala sekolah bahwa ada indikasi KKN oleh bendahara sebelumnya. B. Mengevaluasi catatan dan melaporkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. C. Menjelaskan laporan keuangan berdasarkan catatan bendahara sebelumnya. D. Beranggapan bahwa anggaran tidak tercatat adalah peluang bagi Anda. Jawabannya adalah bersikap jujur ya. Yang B. Mengevaluasi dulu catatannya, kemudian melaporkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nomor 6. Rekanan dari perusahaan Anda memberi imbalan karena telah bekerja sama dengan baik mensukseskan proyek bersama. Bagaimana sikap Anda? A. Tidak menerima imbalan tersebut karena pekerjaan itu memang sudah tugas Anda. B. Mempertimbangkan apakah pemberian itu tidak melanggar aturan. C. Menolak pemberian tersebut karena dapat menimbulkan masalah di lain hari. Atau D. Menerima dengan senang hati bila itu sebagai tanda persahabatan. Jawabannya yang A. Tidak menerima imbalan tersebut karena pekerjaan itu memang sudah tugas Anda. Nomor 7. Rumah sakit tempat Anda bekerja membuka layanan vaksinasi untuk masyarakat. Suatu ketika datang seorang yang mengaku kerabat atasan Anda. Ia meminta agar kelompoknya didahulukan dalam program tersebut agar tidak menghabiskan waktu untuk mengantri. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Segera mengkonfirmasi kebenaran mengenai kedekatan orang tersebut kepada atasan Anda. B. Menjelaskan prosedur pelayanan terutama kebijakan antrian kepada pengunjung tersebut. C. Berkoordinasi dengan rekan agar terlebih dahulu mendahulukan pengunjung tersebut. D. Menolak dengan keras permintaan pengunjung yang bersangkutan. Jawabannya adalah yang B. Menjelaskan prosedur pelayanan terutama kebijakan antrian kepada pengunjung tersebut. Ya. Jadi harus sesuai prosedur. Mampu mengerjakan tugas-tugas dengan mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminasi, transparan, dan tidak terpengaruh kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok maupun kepentingan partai politik. Nomor 8. Sesaat setelah tiba di kantor, Anda tidak sengaja mendapatkan barang berharga berupa cincin di ruangan kerja Anda. Anda menduga cincin tersebut milik rekan Anda yang bertugas di malam hari. Apa yang Anda lakukan? A. Menyimpan cincin tersebut hingga ada yang datang mencarinya. B. Berinisiatif mengonfirmasi kepada rekan Anda apakah dia merasa kehilangan. C. Menyimpan barang tersebut secara diam-diam. D. Tetap menaruh barang tersebut di tempatnya. Jawabannya adalah yang B. Berinisiatif mengonfirmasi kepada rekan Anda apakah dia merasa kehilangan. Ini bersikap jujur. Nomor 9. Anda tergabung di dalam tim yang bertugas menilai hasil capaian kinerja seluruh pegawai. Salah satu pegawai yang Anda nilai merupakan kerabat sekaligus pegawai kebanggaan Anda. Apa yang Anda lakukan? A. Memberi kesempatan seluruh pegawai memperbaiki berkasnya karena banyak di antara mereka yang mendapatkan nilai rendah. B. Menilai capaian kinerja pegawai sesuai dengan hasil kerjanya. C. Tanpa sepengetahuan pegawai yang bersangkutan, Anda memberi nilai yang tinggi. D. Memberi nilai sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sepanjang pegawai yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan. Jawabannya adalah yang B. Menilai capaian kinerja sesuai dengan hasil kerjanya. Nomor 10. Rumah sakit tempat Anda bekerja mendapatkan sorotan media karena dianggap kurang maksimal memberi pelayanan kepada masyarakat. Sebagai pimpinan, apa sikap Anda? A.
mendengar saran dan masukan salah satu pegawai yang bisa saya andalkan menghadapi kasus tersebut. B. Segera memberi klarifikasi kepada media bahwa hal tersebut hanya sebatas tuduhan tanpa bukti. C. Segera melaksanakan rapat dengar pendapat di jajaran pimpinan guna merespon berita tersebut dan menyusun langkah perbaikan. D. Mengabaikan berita tersebut karena yakin ada pihak yang sengaja menjatuhkan Anda. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Segera melaksanakan rapat dengar pendapat, ya. Kemudian menyusun langkah perbaikan untuk pengambilan keputusan. Nomor 11. Anda adalah salah satu pegawai terbaik tahun lalu. Tahun ini, kantor meminta Anda mengisi kelas sharing session kepada calon pegawai baru. Bagaimana sikap Anda? A. Mengusulkan pimpinan untuk menunjuk rekan lain yang lebih kompeten dari Anda. Menjelaskan sekedarnya karena Anda khawatir pegawai baru akan menyaingi kinerja Anda. C. Menjelaskan cara-cara menangani hambatan pekerjaan yang sesuai dengan pengalaman Anda. D. Menceritakan kepada pegawai baru bahwa setiap pegawai harus memiliki motivasi menjadi yang terbaik di antara pegawai lain. Jawabannya yang paling bagus adalah yang C. Menjelaskan cara-cara menangani hambatan pekerjaan yang sesuai dengan pengalaman Anda. Nomor 12. Salah satu pegawai menemui Anda dengan maksud menyerahkan tugas yang Anda berikan tempo hari. Pegawai tersebut juga meminta penilaian Anda terkait hasil pengerjaan tugas. Sebagai pimpinan, apa sikap Anda? A. Memilih tidak berkomentar terkait kesalahannya demi menjaga motivasi. B. Memuji pekerjaannya yang selesai tepat waktu meskipun ragu akan hasilnya. C. Menerima hasil kerjanya dan berterima kasih. D. Evaluasi hasil kerja dan memberi masukan yang membangun. Jawabannya yang paling bagus adalah yang D, ya. Evaluasi hasil kerja dan memberi masukan yang membangun. Ini untuk pengembangan diri, mengamati bawahan dalam mengerjakan tugasnya dan memberikan umpan balik yang objektif dan jujur, melakukan diskusi dengan bawahan untuk memberikan bimbingan dan umpan balik yang berguna bagi bawahannya. Nomor 13. Seorang pasien bertanya manfaat obat yang baru saja direkomendasikan untuknya. Ia mengaku sudah mendapat penjelasan sebelumnya, tapi kurang memahami penjelasan tersebut. Yang Anda lakukan adalah A. Memberi penjelasan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. B. Menjawab dengan sangat detail dan panjang agar pengunjung paham. C. Mengusulkan untuk mencari tahu dari sumber lain seperti internet karena bahasa yang digunakan biasanya ringan dan sederhana. D. Menjawab sekedarnya karena meyakini penanya akan sulit memahami penjelasan. Jawabannya adalah yang A. Memberi penjelasan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Nggak usah panjang-panjang juga, ya. Nomor 14. Kantor Anda menerapkan penggunaan aplikasi baru. Pimpinan meminta seluruh pegawai harus update dan segera mempelajari aplikasi tersebut. Sebagai salah satu pegawai, bagaimana sikap Anda? A. Menyampaikan kepada pimpinan bahwa tingkat pemahaman seseorang itu berbeda-beda. B. Segera mempelajari aplikasi tersebut dan mengajar rekan lain untuk terlibat. C. Menghargai keputusan kantor sebagai langkah inovasi yang baru. D. Tidak setuju dengan penggunaan aplikasi tersebut karena banyak pegawai yang kesulitan untuk beradaptasi. Ya, kalau yang D ini jelek ya, ininya tidak setuju. Jawabannya yang paling tepat adalah yang B, yaitu segera mempelajari aplikasi tersebut dan mengajar rekan lain untuk terlibat. Nomor 15. Di dalam standar global kompetensi bidan terdapat dimensi kompetensi asuhan kebidanan, yaitu task management skill. Apa arti dari task management skill? A. Melakukan atau melaksanakan asuhan kebidanan pemeriksaan ibu hamil. B. Mengidentifikasi secara dini pola persalinan abnormal dan kegawat daruratan dengan intervensi sesuai SOP atau rujukan yang tepat. C. Mampu memimpin persalinan dalam kondisi bersih, aman, dan menangani situasi kegawat daruratan bersama tim kebidanan.
D. Menangani K3 keadaan di ruang bersalin pasca persalinan ibu agar tetap bersih dan tidak membahayakan dirinya serta rekan kerjanya. Jawabannya yang B, yaitu mengidentifikasi secara dini pola persalinan abnormal dan kegawat daruratan dengan intervensi sesuai SOP atau rujukan yang tepat. Nomor 16. Salah satu pasien berbicara dengan nada yang keras setelah Anda mendapati jumlah obat yang ia terima itu tidak sesuai. Anda sebenarnya ragu telah melakukan kesalahan. Oleh karena itu, Anda curiga jika obat tercecer atau jatuh karena kecerobohan pasien. Sikap Anda: A. Menyampaikan kepada pasien bahwa kesalahan tersebut tidak ditanggung rumah sakit. B. Memberi tambahan obat dengan catatan pasien tidak mengulangi kecerobohannya. C. Bersedia memberi tambahan obat jika pasien bisa membuktikan kebenaran tuduhannya. D. Segera berkoordinasi dengan atasan agar mendapat izin memberi tambahan obat yang kurang. Nah, menurut Anda jawaban nomor 16 ini apa? Tulis di kolom komentar. Terima kasih. Sekian soal-soal P3K tentang tes kompetensi manajerial. Mohon maaf bila banyak kekurangan kelebihannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa di subscribe, comment, and share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.